bisa bertemu dengan suster kembali. Ya, bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Lebih baik sus. Ya, alhamdulillah ya Bu. Iya. Nah, saya lihat-lihat Ibu sudah tampak rapi, bersih, rambutnya juga sudah disisir ya Ibu. Iya sus. Nah, untuk kukunya juga sudah bersih ya Ibu, sudah Iya, dipotong. benar Kemudian sekali. saya lihat juga Ibu sudah bedakan, sudah pakai lipstik. Untuk gosok giginya bagaimana Ibu? Sudah saya lakukan sus. Salah sendiri atau dibantu Ibu? Sendiri sus. Oh, iya, bagus sekali. Saya lihat jadwalnya ya Ibu, sebentar. Baik, di sini Ibu sudah melakukan mandi 2 kali sehari, kemudian juga gosok gigi sudah ya Bu, rambut juga sudah secara mandiri dilakukan 2 kali seminggu, potong kuku juga sudah 1 kali seminggu, bagus sekali ya Ibu. Iya sus. Nah, untuk berdandan apakah Ibu dibantu? Saya lakukan sendiri sus. Ya, bagus sekali. Nah, untuk berpakaian Ibu bagaimana? Apakah dibantu atau sendiri? Sendiri juga sus. Ya, bagus sekali ya Ibu. Saya senang bisa melihat perkembangan Ibu lebih baik lagi. Kemudian kalau boleh saya tahu itu biasanya dalam sehari itu makan berapa kali? 3 kali sus. 3 kali. Nah, untuk minum kira-kira dalam 1 hari itu Ibu minum berapa gelas? Sekitar 18 sus. 18. Nah, kemudian ketika Ibu ingin makan, apa yang Ibu siapkan? Gelas, piring dan juga sendok sus. Ya, betul sekali. Nah, ketika Ibu ingin makan, Ibu itu biasanya makan di mana Ibu? Di mana aja sih sus? Kadang di kasur sesuai dengan mood saya aja. Sesuai dengan mood Ibu aja. Iya. Nah, apakah Ibu ada kebiasaan yang dilakukan sebelum makan? Gak ada sih sus, tinggal Ya. makan aja gitu. Ketika makan apa? Ketika setelah makan apa yang Ibu lakukan? Rebahan sus. Rebahan aja. Iya. Nah, baik. Apakah Ibu Fido sudah mengetahui cara makan dan minum yang baik? Belum sus. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya Bu, mengetahui kebutuhan gizi sehari Ibu Fido, kemudian cara makan dan minum yang baik. Kemudian untuk waktunya tidak lama, sekitar 15 menit. Dan tempatnya di sini, apakah Ibu sudah nyaman? Sudah nyaman sus. Baik. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang kebutuhan makan pada orang dewasa seperti Ibu Fido. Nah, untuk orang dewasa perempuan itu kebutuhannya itu 2000 sampai 2200 kalori. Nah, untuk laki-laki dewasa itu 2400 sampai 2800 kalori. Nah, kita mendapatkan kalori tersebut itu dari makanan dan minuman Ibu. Nah, untuk makanan itu bisa didapatkan dari makanan pokok. Makanan pokok itu makanan yang membuat Ibu Fido kenyang seperti nasi, jagung, dan umbi-umbian. Nah, selain dari makanan pokok, juga dari lauk pauk. Lauk pauk ini ada 2, nabati dan hewani. Untuk nabati itu bisa didapatkan di kacang-kacangan ataupun makanan olahan seperti tahu ataupun tempe. Nah, untuk lauk nabati itu seperti daging-dagingan seperti ayam, ikan, ataupun daging sapi seperti itu. Nah, selain dari makanan pokok dan lauk pauk, Ibu juga harus menaruh di piring Ibu itu sayur mayur. Nah, sayur mayur itu biasanya untuk penyegar ataupun memudah proses menelan, karena biasanya sayur itu disajikan dengan berkuah seperti itu, seperti sayur sop, bayam, dan lain-lain. Nah, selain dari itu, Ibu juga bisa tambahkan sebagai pelengkap seperti buah dan susu. Jadi ketika Ibu makan, Ibu harus diperhatikan piring Ibu itu isinya tuh harus sesuai dengan kebutuhan yang Ibu harus penuhi seperti itu. Tidak boleh asal memasukkan makanan ke dalam piring Ibu, harus yang bergizi supaya tubuh Ibu bisa mendapatkan kalori yang cukup. Nah, selain dari makanan, kebutuhan Ibu juga bisa dipenuhi dari minuman. Nah, minuman itu Ibu bisa minum sekitar 8 sampai 10 gelas dalam per hari seperti itu. Apakah Ibu sudah paham? Sudah sus. Ya, baik. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui kebutuhan kita atau kebutuhan kalori kita sehari? Nah, tujuannya itu supaya kita memastikan tubuh kita itu mendapatkan zat gizi yang cukup supaya tubuh bisa optimal dalam bekerja, sehingga Ibu tidak gampang capek dan lebih bersemangat seperti itu Ibu. Seperti itu ya sus. Nah, selanjutnya
nih Bu yang kita siapkan? Sendok, piring dan juga gelas sus. Ya betul sekali. Nah untuk piring itu kira-kira fungsinya untuk apa Ibu? Tempat nasi dan lauk sus. Ya betul sekali. Untuk sendok fungsinya untuk apa? Untuk menyuapkan makanan ke mulut sus. Nah untuk gelas? Tempat air minum sus. Ya, Ibu sudah tahu ya masing-masing dari fungsi alat makan. Sudah sus. Nah, baik, nanti kita akan belajar kebiasaan-kebiasaan sebelum, saat, dan setelah makan. Mulai dari sebelum makan nih. Nah, ketika sebelum makan itu kita harus mencuci tangan sehingga bakteri-bakteri ataupun kuman di tangan kita bisa hilang dan tidak tertelan saat kita makan. Saya contohkan ya, Ibu bisa ikuti. Ada 6 langkah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Dan dilakukan di air mengalir dan menggunakan sabun. Itu 6 langkah ya Ibu. Setelah itu, setelah kita cuci tangan, itu kita ambil ada sendok, piring, dan gelas. Itu kita ambil makanan yang akan kita makan sesuai dengan kebutuhan kalori kita. Ada makan mie pokok seperti nasi, kemudian lauk pauk dan sayur mayur kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah sebelum kita makan kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan Ibu. Bisa dipimpin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amin. Nah itu kebiasaan yang harus dilakukan sebelum makan. Oke, kita masuk ke kebiasaan saat makan. Nah, ketika Ibu ingin makan, itu Ibu harus dilakukan di meja Ibu. Jangan dilakukan di kasur. Karena ketika Ibu makan di kasur, itu bisa aja ketika Ibu makan ada serpihan makanan yang jatuh ke kasur sehingga bisa mengundang semut. Nah, ketika ada semut di kasur, nanti Ibu kalau tidur malah digigit semut, jadinya gatal-gatal seperti itu. Jadi makan di meja makan saja, jangan di kasur ataupun di sofa. Nah, ketika makan Ibu ambil sendok, jangan terlalu kepenuhan, dan Ibu masukkan ke mulut pelan-pelan, dikunyah secara pelan-pelan dengan mulut tertutup, kemudian telan, kemudian masukkan lagi. Nah, ketika masukkan, ketika di dalam mulut Ibu masih ada makanan penuh, jangan dimasukkan karena Ibu bisa tersedap ataupun makanan dalam mulut Ibu bisa keluar lagi. Jadi nunggu makanannya itu ditelan baru dimasukkan lagi. Itu. Kemudian Ibu bisa minum. Setelah itu kalau misalkan ada tisu, Ibu bisa mengelap bibir Ibu menggunakan tisu supaya bisa lebih rapi seperti itu. Nah, ketika makanan kita sudah habis, kebiasaan yang harus dilakukan setelah makan itu Ibu harus menaruh piring kotor dan gelas kotor ini ke wastafel. Setelah itu Ibu cuci piring, sendok, dan gelasnya. Setelah itu kita taruh di tempat piring bersih dan gelas bersih di tempat semula. Setelah piring cuci, setelah itu kita cuci tangan lagi, nambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu Ibu. Apakah Ibu sudah paham? Sudah sus. Nah, dari yang kita pelajari nih Bu, bagaimana Ibu perasaannya setelah kita belajar tadi tentang kebutuhan makanan Ibu, kemudian cara makan dan minum yang baik? Apakah Ibu punya perasaan yang ingin diungkapkan? Cukup banyak sus, jadi saya lebih tahu nih cara makan yang benar itu kayak gimana. Ya, betul sekali. Boleh sebutkan Ibu alat apa saja sih yang perlu digunakan ketika kita ingin makan? Piring, gelas, dan juga sendok sus. Ya, betul sekali. Bisa sebutkan Ibu kebiasaan apa yang harus Ibu terapkan sebelum, saat, dan sesudah makan? Sebelum makan, cuci tangan dan berdoa. Saat makan, makan di meja makan, lalu makan dengan pelan-pelan, dan juga kalau mulutnya penuh jangan menyuapkan lagi. Terus kalau sudah makan itu mencuci piring dan cuci tangan. Ya, betul sekali. Itu artinya Ibu sudah paham ya. Nanti Ibu bisa terapkan ketika makan supaya lebih anggun, lebih elegan, serta makanannya itu tidak jatuh ke bawah. Itu baik. Nanti
kita masukkan ke dalam jadwal ya Ibu. Kira-kira Ibu mau makan pagi, siang, malam jam berapa? Kalau pagi jam 7 pagi, Ya. untuk siangnya jam 1 siang, untuk malamnya jam 7 malam. Ya, nanti saya masukkan ya Ibu. Nah, sudah. Nah, nanti ini bisa diterapkan dan Ibu jangan lupa juga tentang sesi kita sebelumnya ada mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, dan potong kuku 1 kali seminggu, dan juga jangan lupa setelah mandi berdandan dan menyisir rambut ya Ibu, itu juga harus Ibu terapkan. Oke, Sus. Ya, dan juga untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang cara BAB dan BAK yang benar. Apakah Ibu tertarik? Tertarik, Sus. Baik, untuk waktunya nanti jam 9 pagi ya Bu, apakah Ibu bisa? Bisa, Sus. Baik, untuk tempatnya mau di sini saja Ibu. Iya, Sus. Baik, karena sesi ini sudah selesai, saya akan akhiri ya Bu. Dan saya harap apa yang saya terapkan kepada Ibu bisa dipraktekkan di kehidupan Ibu sehari-hari. Oke, Sus. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada, Sus. Baik, saya pamit ya Bu.